Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mutia Nasution, NIM 190200045. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dari KUEU 13 kelompok A. Sini saya akan mempresentasikan tentang peluang dan tantangan wirausaha dan komunikasi e-commerce, sosial media, dan apps kompetisi dan pengembangan usaha era teknologi informasi. Pertama, peluang dan tantangan wirausaha di era informasi dan komunikasi. Di era digital ini, perkembangan dan teknologi menjadi lebih efisien. Pada teknologi media sebut juga neo media, atau orang juga sering menyebutnya media online, atau orang lebih akrab lagi menyebutnya dengan istilah internet. Media ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi memunculkan istilah e-commerce, yaitu proses pembelian atau penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan komputer, dan jaringan yang digunakan adalah jaringan internet. Peluang dan tantangan dalam melakukan komunikasi pemasaran internet menjadikannya sebagai gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk ataupun jasa. Pertama, peluang. Kemampuan interaksi ini juga dimiliki oleh jaringan sosial seperti Facebook dan jaringan sosial lainnya. Dengan situs jaringan sosial Facebook, beberapa hal yang tidak mampu dilakukan oleh jaringan lainnya. Facebook mampu melakukannya karena Facebook diberi dengan fitur-fitur canggih oleh lebih aman, mulai berbagai informasi, berbagai foto, berbagai video, dan banyak hal-hal menarik lainnya. Bahkan para pengguna yang sedang giat dalam melakukan promosi produk dan jasa, atau sedang melakukan kegiatan komunikasi pemasaran, Facebook menjadi salesnya yang andal dalam membantu pengenalan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, tantangan pengusaha dalam menjalankan bisnis era digital seperti sekarang ini semakin meningkat. Namun dengan dukungan teknologi, semua urusan menjadi lebih mudah. Teknologi tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan di peta pesaing bisnis saat ini. Mulai dari lahirnya pesaing baru, inovasi produk baru, maupun hadirnya berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi. Persaingan yang semakin luas menyebabkan harus adanya strategi pemasaran yang dapat membuat usaha tetap berkembang. Supaya berhasil, perusahaan harus melakukan tugasnya melebihi pesaing dalam memuaskan konsumen sasaran. Dua, e-commerce, sosial media, dan app. E-commerce adalah kegiatan komersial yang berhubungan langsung dengan perdagangan barang dan jasa, serta kegiatan usaha terkait lainnya, di mana media komunikasi elektronik memainkan peran sentral. Kegiatan ini meliputi komunikasi, informasi, dan manajemen pembayaran, negosiasi dan perdagangan instrumen keuangan, serta manajemen transportasi. Sebagai kegiatan ekonomis, e-commerce merupakan interaksi dari sumber daya fisik, manusia, dan masyarakat. Sosial media merupakan fenomena yang telah mengubah interaksi dan komunikasi individu-individu di seluruh dunia. Bagaimanapun, sosial media bukanlah konsep yang baru. Hal tersebut telah berdampak terhadap bisnis.
Sosial media merupakan bentuk komunikasi melalui komputer dan merupakan perkembangan dari jejaring tradisional berupa word of mouth. Ketiga, mobile app. Mobile app adalah aplikasi yang digunakan untuk smartphone dan dapat diinstal dan dioperasikan di smartphone atau tablet yang berbagai platform di antara adalah Android, Windows Phone, dan BlackBerry. Mobile app juga sebagai salah satu media wahana tempat bertemunya pelanggan dengan produk jasa dan ruang bagi pemasaran produk jasa untuk memanjakan dan memuaskan para pelanggan. Pada era smartphone saat ini, setiap orang selalu membawa device-nya kemana saja dan cepat perkembangannya teknologi ini telah melahirkan mobile app atau pecandu smartphone yang cepat sebanyak lebih dari 60 kali dalam sehari mereka membuka smartphone. Oleh sebab itu, mobile app penting sebagai bagi bisnis online yang fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan penjualan secara otomatis dan konsumen dapat mudah mengakses setiap produk yang dibutuhkan secara cepat, efisien, dan tentu saja aman. Ketiga, kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Kompetisi sistem informasi berperan penting di dalam keberhasilan persaingan organisasi dengan strategi yang mereka gunakan untuk bersaing. Strategi persaingan bisnis berbasis teknologi informasi harus memiliki keselarasan dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan dan menjalankan penyalahan tersebut. Perusahaan harus melakukan pertimbangan arah strategi bisnis yang jelas, seperti perlu adanya komunikasi, komitmen, dan integrasi masing-masing dari perusahaan tersebut. Penyelarahan strategi bisnis ini digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan penghubungan dengan supplier atau pemasok, menciptakan hambatan untuk pendatang baru, dan untuk menciptakan produk dan seluruh bisnis dan solusi bisnis. Strategi persaingan bisnis. Pertama, mengatasi tekanan bersaing dengan teknologi informasi, yaitu pertama meningkatkan operasi bisnis pengguna teknologi informasi. Untuk meningkatkan operasional perusahaan dapat mengakibatkan dampak strategi yang banyak. Investasi di dalam teknologi informasi dapat membantu perusahaan menjadi lebih efisien. Proses bisnis dan operasional yang efisien dapat membuat biaya menjadi rendah sehingga konsep leadership strategi dapat terlaksana. 2. Promosi inovasi bisnis. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat mengembangkan suatu produk yang unik dalam pelayanan atau proses. Di sini dapat menciptakan suatu peluang bisnis baru dan suatu perusahaan mampu untuk berkembang masuk ke dalam pasar yang baru atau ke dalam smartphone baru dari pasar yang ada. Mengikat supplier dan pelanggan atau penghubungan dengan pelanggan dan supplier. Kedua, membangun keintiman dengan pelanggan. Itu dengan cara pertama meningkatkan baris to entry. Manfaat diperoleh dari strategi ini adalah meningkatkan market share dengan melakukan investasi dengan teknologi informasi untuk meningkatkan operasi atau menyebabkan inovasi
inovasi perusahaan juga membangun halangan untuk menunda perusahaan lainnya untuk memasuki pasar. Yang kedua, membangun strategi dengan platform teknologi informasi. Maksudnya perusahaan membangun strategi perusahaan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi seperti lever investment sistem informasi manusia, hardware, smart software, dan jaringan dari penggunaan operasi sampai pada operasi strategis. 3. Membangun strategi berbasis informasi. Strategi ini digunakan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung perusahaan dalam keunggulan bersaing. B. Pengembangan. Teknologi informasi merupakan teknologi untuk membantu manusia untuk membuat, mengubah, dan menyimpan informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Bagaimana tahapan pengembangan sistem yang diperlukan? Pertama, tahap perencanaan. Kedua, analisis sistem. 3. Perencanaan sistem. 4. Testing sistem. 5. Implementasi sistem. Dan yang terakhir, 6. Pemeliharaan sistem. Dengan adanya pengembangan sistem akan tercapai nilai bisnis terkait penggunaan teknologi informasi, yaitu relatif, sales dan market support. 3. Proses planning dan support. 4. Production dan operation. 5. Reporting. Dapat disimpulkan bahwa teknik informasi memberikan peranan penting khususnya dalam pengolahan data sehingga dapat tercapai efektivitas dan efisien yang sesuai dengan strategi bisnis yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.